nonton terlebih dahulu. Nanti saya linknya taruh di bawah ya, di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, hari ini saya akan menampilkan video tentang sosialisasi zakat di ibu-ibu PKK Desa Pandian Sarate RT 3 RW 6. Pasti pada nanya kan, kenapa saya memilih ibu-ibu PKK ini untuk menjadi objek saya untuk bersosialisasi mengenai zakat? Yang nanya kan, pada nanya kan pasti. Karena yang pertama, setelah saya melakukan penelitian sebelum bersosialisasi, rata-rata ibu-ibu di sini itu di RT 3 RW 6 Desa Pandian sebagian mengetahui tentang zakat hanya sebatas zakat fitrah saja, belum kepada yang lain, misalnya zakat mal. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, ketika mendengar kata zakat, apa sih yang Mbah ketahui tentang zakat? Ya, kalau bulan puasa, zakat fitrah, sebelum di zakatnya itu fitrah atau upah. Itu aja yang Mbah ketahui tentang zakat. Jadi yang Mbah tahu tentang zakat itu adalah zakat yang dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Kadang berupa beras ya, kadang berupa uang. Biasanya disebut dengan apa? Petra. Oke. Ya sudah, makasih Mbah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya Ibu, saya mau tanya-tanya ya sedikit tentang zakat. Ibu, ketika Ibu mendengar kata zakat, apa sih yang Ibu ketahui tentang zakat? Yang saya ketahui hanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan biasanya sebenarnya sebelum Idul Fitri. Kata orang Madura, petra. Kata orang Surabaya fitrah. Tapi kalau saya orang Madura, petra beras gitu. Biasanya kalau orang Madura. Iya, biasanya itu bayarnya dalam bentuk apa Ibu? Beras. 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 Iya. Selain itu apa lagi yang Ibu ketahui mengenai zakat? Oke, makasih Ibu. Assalamualaikum. Kemudian yang kedua, sangat penting sekali mengambil objek karena ibu adalah bendahara rumah tangga. Baik teman-teman, selanjutnya mari kita simak video tentang sosialisasi zakat kepada ibu-ibu PKK Desa Pandian Sarate RT 3 RW 6. Selamat menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang menebar zakat, menuai rezeki. Pasti penasaran nih, kenapa Nabi menebar zakat, bisa menuai rezeki. Sebelumnya, ketika ibu-ibu ini mendengar kata zakat atau ketika mengucapkan kata zakat, apa yang terlintas di pikiran? Apa sih itu zakat? Gitu. Biasanya apa yang terlintas? Zakat itu apa? Coba saya tanya salah satu ya, Ibu Halimah misalkan. Masa kami ada yang sadar? Zakat itu apa sih biasanya yang terlintas? Biasanya kalau zakat itu apa gitu? Yang tahu setahunya saja zakat itu apa? Asal dulu. Gak apa pakai bahasa Madura. Mungkin Ibu Nini bisa membantu menjawab. Zakat kan bersedekah, seperti zakat juga kan ya saudara? Ya. Ya, apapun seperti barang, uang itu udah apa juga kan, terserah. Bisa tahu saya itu zakat. Dari data itu saya tahu. Baik, sepenelitian saya selama saya hidup di masyarakat, ketika saya pulang mengenai zakat itu yang tampil di pikiran kita yang terlintas itu pasti zakat fitrah. Ketika sebelum Lebaran, pasti kalau udah ngomongin zakat, omongan tentang zakat itu pasti akan ada ketika di bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Biasanya begitu, nggih? Nah, padahal ada banyak harta yang harus dizakati, bukan hanya ketika sebelum Idul Fitri saja. Nah, bagaimana dan apa yang akan dizakati? Maka dari itu kita sharing bersama-sama. Di sini saya juga masih belajar, terutama kepada ibu-ibu juga. Kita di sini saling belajar. Oke, next. Kenapa sih kita harus berzakat? Karena zakat tersebut sudah dianjurkan oleh Allah yang termaktub dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 43.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wad'u ma'ar rakiin. Di situ Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat muslim 3 perkara. Yang pertama adalah melaksanakan sholat, yang kedua adalah menunaikan zakat, dan yang ketiga adalah rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Sudah sangat jelas bukan ya ibu-ibu bahwa kita diperintahkan untuk berzakat. Nah, kemudian ada lagi firman Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, di dalam ayat tersebut terdapat perintah Allah untuk mendirikan sholat dan berzakat. Jika kita sudah mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka kita termasuk hamba Allah yang taat. Nah, itulah sebabnya mengapa zakat itu wajib. Ketika orang menunaikan zakat, maka Allah akan memberkahi hartanya. Jika hartanya telah berkah, maka otomatis hidupnya pasti berkah, penuh barokah. Kemudian an-numu, bertumbuh atau berkembang. Yang namanya harta itu pasti akan bertumbuh dan berkembang, sehingga wajib dizakati. Karena di sebagian harta kita adalah milik orang lain gitu. Dan ketika kita berzakat, sebenarnya harta kita itu tidaklah berkurang, akan tetapi bertambah dan terus bertambah. Namun apabila kita ikhlas. Jadi ketika berzakat, ikhlaskanlah diri kita. Jangan sampai kita berpikiran ketika berzakat, harta kita berkurang nih, uang kita berkurang. Tidak. Dan hal tersebut sudah sangat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang disebutkan tadi. Kemudian as-sholahu, bagus atau beres. Maksudnya adalah apabila seseorang telah menunaikan zakat, maka hartanya itu akan terbebas dari masalah. Misalkan nih, kalau kita sudah berzakat, tadi harta kita udah suci, hati kita suci, barokah, maka insya Allah kita akan terbebas dari yang namanya apa biasanya sekarang. Terbebas dari biasanya kalau udah jadi orang tinggi terus banyak duit di pemerintahan biasanya ngapain? Korupsi, bebas dari riba. Karena apa? Karena harta kita telah diberkahi, diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Sebab itulah zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar, haul, syarat serta rukun yang telah ditetapkan oleh zakat. Jadi dari pengertian tadi semuanya itu kesimpulannya adalah zakat wajib bagi kita semua. Oke, lanjut. Macam-macam zakat. Nah, yang kita tahu pada umumnya masyarakat hanya mengetahui tentang zakat fitrah saja. Padahal zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal yaitu zakat harta. Zakat mal inilah yang kebanyakan masyarakat masih kurang mengetahui tentang zakat mal. Oke, yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan sebelum apa tadi? Sebelum hari raya. Oke. Zakat fitrah ini fungsinya hampir mirip dengan sujud syahwi. Udah tahu semua kan sujud syahwi? Ya. Sujud syahwi merupakan penyempurna ibadah ketika sholat. Kalau sujud syahwi ini penyempurna ibadah ketika sholat, maka zakat fitrah adalah penyempurna ibadah di bulan Ramadan. Berarti kalau kita tidak menunaikan zakat fitrah, yang pertama kita berdosa karena wajib. Yang kedua, puasa kita di bulan Ramadan atau ibadah kita di bulan Ramadan itu tidak sempurna. Selanjutnya yaitu zakat mal. Zakat mal ini merupakan zakat harta yang terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu zakat binatang ternak atau obuan kalau bahasa Maduranya ya. Menurut 4 madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Mali, semuanya sepakat dan termaktub juga di dalam kitab Fathul Qorib yang termasuk binatang
Jadi manami saya ngapungi sape, emdi, kambing, sape, emdi, onta, mereka celopai bede harta saya wajib dikeluarkan ketika pon andi onta lalema lebih dari 5 unta itu wajib dizakati. Kemudian sapi ketentuannya jika lebih dari 30 sapi itu wajib dizakati. Amin. Siapa tahu kita menjadi juragan sapi. Kalau tidak ibu-ibu, mungkin anak ibu-ibu. Kalau tidak cucu-cucunya. Amin saja ya. Doa. Oke. Lanjut. Kemudian ada kambing. Kalau kambing ini 40 kambing itu wajib dizakati. Di zakat ini ada kadarnya masing-masing gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu perhiasan emas dan perak. Biasanya para emak-emak, para ibu-ibu ini pasti punya yang namanya emas. Punya semua ya, insya Allah. Nah, ketentuannya apabila mempunyai emas itu lebih dari 85 gram, nah itu wajib dizakati gitu. Dizakatinya berapa persen? 2,5%. Misalkan Ibu Halimah mempunyai emas 200 gram amin. Nah berarti 2,5%-nya dari 200 gram itu wajib dikeluarkan. Dikeluarkan untuk apa Ibu Halimah? Ya, cekat katanya ya. Ya, cekat itu zakat. Oke, paham ya yang mengenai emas? Yang emas kayaknya harus. Waktunya kapan kalau kita itu? Pertanyaan yang luar biasa sekali. Ternyata ibu-ibu juga kritis ya. Bisa tepuk tangan untuk ibu ini. Oke, kalau untuk yang binatang tadi, binatang ternak itu tidak ada waktunya. Jadi ketika udah punya sapi 30 itu wajib zakat gitu. Tapi ketika perhiasan emas itu 1 tahun waktunya. Jadi misalkan dari tahun ini beli sampai 1 tahun itu masih 200 gram atau lebih dari 85 gram, maka itu wajib dizakati. Berapa persen tadi? 2,5%. Sedikit saja, sedikit yang akan membuat berkah hidup kita, masya Allah. Jadi diingat ya ibu-ibu ya. Yang paling penting ini sepertinya emas dan perak karena ibu-ibu dan emak-emak ya. Oke, selanjutnya yaitu makanan pokok. Nah, makanan pokok di sini yaitu hasil tani. Hasil tani ya, Ibu Nini. Hasil tani ini seperti gandum, padi gitu, itu makanan pokok. Nah, makanan pokok ini waktunya itu bukan 1 tahun, tapi musiman. Kalau tadi musiman kan ya Ibu ya? Musiman. Nah, nisabnya itu adalah 5 wasak atau 605 kg gabah atau 524 kg beras. Jadi kalau hasil panennya itu lebih dari 524 kg beras, itu wajib untuk dizakati. Zakatinya berapa persen? 5% apabila menggunakan biaya untuk pengairan. Misalkan pakai tandon lah, atau pakai mesin, atau pakai apa, itu 5% aja. Tapi kalau tidak pakai tandon atau biaya untuk pengairan di sawah, itu 10%. Kalau ada biayanya itu, semuanya ada biaya itu apa? Itu dipotong biaya berapa, nanti itu langsung itu dapat hasilnya langsung. Hasilnya. Jadi hasilnya misalkan ini kan 524 kg beras. Itu kalau udah lebih dari 524 kg beras kan harus dizakati. Nah langsung hasilnya itu, hasilnya nggak dihitung sama biaya. Kalau pakai biaya berarti hanya 5%. Kalau tanpa biaya itu 10%. Oke. Dan selanjutnya yaitu buah-buahan. Nah, ketentuannya adalah anggur dan kurma. Di sini ada yang bertani kurma mungkin? Tidak ada. Anggur mungkin? Tidak ada juga. Nah, ketentuannya untuk buah-buahan ini sama dengan makanan pokok. Sama. Dan selanjutnya yaitu harta niaga. Yang dimaksud dengan harta niaga ini tijaroh.
atau hasil dari dagangan. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang berdagang. Oh iya, Ibu Halimah berdagang ya. Itu kalau udah sampai pada esoknya wajib dizakati. Hukum pada harta niaga ini atau tijaroh atau hasil perdagangan ini sama dengan perhiasan tadi, sama emas. Misalkan hasilnya, hasil dari dagangan itu sama dengan emas 85 gram emas ketika diuangkan gitu, sama dengan hasil dagang. Nah, perhitungannya sama, hanya 2,5%. Udah paham ya ibu-ibu ya? Nanti kalau lupa saling mengingatkan. Ya. Selanjutnya, siapa sajakah yang berhak menerima zakat? Ini ada 8 orang yang berhak menerima zakat yang termaktub dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi fa innamal shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafah wal gharimin wa fi sabilillah. Kemudian yang terakhir wa bis sabil. Alhamdulillah ada yang hafal ya surat At-Taubah ayat 60. Nah, yang pertama fakir. Yang kedua miskin. Ada yang bisa membedakan fakir itu kategorinya seperti apa, miskin itu kategorinya seperti apa? Tidak tahu saja. Gua tahu. Oh iya. Kalau fakir itu tidak bisa membiayai hidupnya, terus tidak punya pekerjaan tuh. Jadinya oleh yang lain. Namun miskin itu hanya bisa membiayai makanan kebutuhan sehari-harinya. Oke. Saya sempurnakan ya. Jawaban dari Mbak Vivi udah benar. Itu fakir apabila ada seseorang yang tidak bisa memenuhi kehidupannya, yang tidak memiliki harta sama sekali, atau memiliki harta namun tidak cukup sama setengah saja untuk kebutuhannya, maka orang tersebut disebut dengan fuqara atau fakir. Nah, kemudian yang kedua miskin. Miskin ini merupakan orang yang tidak bisa memenuhi kehidupannya, namun dia masih memperoleh uang atau dapat gaji, ada uang masuk gitu loh. Dia bekerja, mendapatkan uang, masih mendapatkan uang, namun dia tidak bisa memenuhi sepenuhnya kebutuhan hidupnya. Nah, kalau yang fakir tadi itu tidak ada income atau tidak ada masukan gitu. Selanjutnya amil. Amil ini adalah amil zakat, orang-orang yang mengelola zakat. Nah, orang-orang yang mengelola zakat ini juga berhak menerima zakat. Selanjutnya yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang apa? Orang yang masuk Islam. Nah, yang non-muslim yang telah masuk Islam. Namun mu'alaf di sini adalah mu'alaf yang benar-benar hatinya itu memperjuangkan Islam gitu. Kemudian budak sepertinya sekarang udah tidak ada ya di Indonesia, lain di negara lain. Oke, budak ini boleh dizakati ketika dia ingin merdeka dari perbudakannya itu. Kemudian gharim. Gharim ini adalah orang yang punya hutang. Yang dimaksud punya hutang di sini ada ketentuannya. Tentunya semua orang pasti punya hutang, tapi belum tentu semua orang boleh menerima zakat. Yang dimaksud gharim di sini atau yang dimaksud orang yang punya hutang di sini adalah orang yang dia berhutang karena dia tidak punya uang, dan berhutang itu karena masih dalam syariat Islam. Maksudnya misalkan ya dia itu contohnya itu seperti dia tidak punya duit, dia pengen makan. Nah, ketika dia mau membeli makanan misalnya atau meminjam uang, terus si peminjam bilang, kamu bentar. Si peminjam bilang misalkan gini, kamu saya kasih duit, nggak usah hutang, tapi saya memberikan uang ini secara cuma-cuma, tapi kamu harus melayani saya
misalkan kamu harus apalah atau apalah gitu, intinya yang membuat dia berdosa gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan gori di sini. Atau kemudian gini, saya berhutang aja deh daripada saya mencuri gitu. Itu gori. Gori itu yang benar-benar dia itu tidak punya duit gitu loh. Bukan karena dia berhutang, kalau sekarang kebanyakan ya contohnya mahasiswa minjem sama temannya, ngutang gara-gara belum dapat kiriman. Nah, itu beda lagi. Bukan yang seperti itu. Ya. Selanjutnya fisabilillah. Nah, fisabilillah ini merupakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang berdakwah, orang yang mengajarkan ngaji ya. Biasanya di sini kebanyakan yang terkenal dengan fisabilillah sekarang adalah orang-orang yang mengajar ngaji ya di langgar, musola, masjid, TPI dan lain-lain. Nah, karena sekarang sepertinya perang fisabilillah di zaman Rasul ya adanya ya, sekarang sudah enggak. Dan yang terakhir adalah musafir. Nah, ketentuannya musafir di sini adalah musafir yang perjalanannya itu tidak untuk berbuat maksiat gitu. Dan dia di dalam perjalanan tidak mempunyai harta sama sekali untuk sampai pada tujuannya. Nah, jadi seperti itulah tentang zakat tadi. Zakat itu mempunyai keunikan atau manfaat yang sangat banyak sekali. Jangan lupa dalam berzakat kita tidak hanya menunaikan kewajiban kepada Allah atau hablum minan nas, namun juga hablum minallah, namun juga hablum minan nas. Ketika hablum minan nas, ya hablum minan nas itu membantu sesama manusia, sesama ciptaan Allah. Nah, ketika kita berzakat, kita juga memperbaiki ekonomi umat, ya kan? Ketika tetangga kita membutuhkan atau siapa membutuhkan, kita menzakati, kita membantu dia, otomatis kita membantu perekonomian dia. Dengan membantu hal tersebut, dengan berzakat, kita juga akan mendapatkan apa? Yang paling penting, pahala dan amal jariah yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat tuh membawa harta apapun. Kita hanya bisa membawa amal ya. Dan jadi sekarang kita harus banyak-banyak nabung untuk kehidupan selanjutnya, kehidupan yang lebih abadi lagi. Apalagi sekarang banyak sekali orang yang meninggal dunia tanpa disangka-sangka. Tadinya bercerita, tadinya ngobrol, malamnya udah meninggal. Jadi siapkah kita, ya, siapkah kita semua untuk menghadap yang Maha Kuasa? Apa bekal kita, gitu. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita semuanya, mulai memperbaiki diri dan lain-lain. Oke. Baik, terima kasih dari saya. Apabila ada kurang, salah dari perkataan atau perilaku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian video dari saya. Jika terdapat salah perkataan maupun perilaku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa